Kalau kita kepengen punya ada mau supaya datang pertolongan Tuhan Romo, lalu kita ketok-ketok pintu Tuhan. Kita kan pengen maunya kan dibuka dong, segera dong, ayo lagi kepepet ini. Tapi dari pihak kita, ketika Tuhan mengetuk pintu kita, menggedor-gedor pintu kita, apakah kita segera membukakan pintu buat Tuhan? Jadi malu Romo kayak begini. Saya baru sadar relasi saya dengan Tuhan begitu egoisnya. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang rasanya melihat Anda mencoba untuk setia dalam membaca firman Tuhan, dalam merenungkan firman Tuhan, membaca nubuat-nubuatan, janji-janji Tuhan, misteri kerajaan Allah, misteri tentang kasih Allah buat hidup manusia, termasuk hidup kita. Setia, itulah doa saya untuk Anda semua, yang saya doakan juga pada pagi hari ini, supaya Tuhan memberikan saya satu anugerah yang namanya kesetiaan. Saudara-saudara, setia itu maksudnya apa sih Romo? Setia itu artinya memang lahir dari dalam. Bukan karena baca firman Tuhan karena lagi ada butuhnya, lagi ada maunya, lagi ada doa-doa yang mau dikabulkan oleh Tuhan. Baru kita baca firman Tuhan, cari petunjuk Tuhan ketika kita lagi ada masalah. Setia membaca firman Tuhan artinya setiap hari, secara rutin, konsisten, jamnya sama, tempatnya sama, waktunya sama, situasinya sama. Bangun tidur kah? Mau tidur kah? Siang hari kah? Kalau bisa sama, rutin, sangat membantu kita. Kemudian setia juga artinya bukan hanya ketika hidup kita baik-baik saja, lurus-lurus saja, karir hidup kita, rezeki kita menanjak seperti naik roller coaster yang ke atas. Tapi setia juga termasuk ketika roller coaster itu turun jalannya lagi ke bawah. Ketika hidup sulit untuk dipahami. Ketika rencana Tuhan, jalan-jalan Tuhan seolah-olah semakin kabur. Janji Tuhan semakin jauh dari gapaian kita. Di situ pun justru letak kesetiaan harus muncul dalam kehidupan kita. Ya Tuhan, betul Tuhan, aku mau menjadi anak-anak-Mu yang setia. Karena apa? Karena Bapa yang memanggil kita adalah setia. Maka kalau kita menyebut Allah sebagai Bapa dan kita ini yakin kita ini anak-anaknya. Kalau Bapa kita adalah Bapa yang setia, masa kita anaknya nggak setia? Jangan-jangan kita anak pungut. Jangan-jangan kita anak orang lain. Saudara-saudara, belajarlah buat setia. Itulah yang saya doakan buat Anda hari ini. Tuhan, berilah aku untuk setia dengan imanku, dengan panggilanku sebagai imam, sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak-anak, sebagai pelayan-pelayan. Kita dipanggilnya untuk setia. Karena kesetiaan adalah salah satu kunci sangat penting supaya hidup kita bisa bertumbuh. Saudara-saudaraku, ketika tadi bangun pagi, saya berdoa, Tuhan, saya minta rahmat pertolongan-Mu supaya Kau buka pikiranku, Kau tambahkan pengertianku, supaya aku bisa menangkap firman-Mu, pesan-pesan di balik teks-teks kitab suci yang aku baca ini. Karena ini penting saudara-saudara, firman Tuhan itu berbeda dengan ketika kita baca koran, baca majalah, baca kolom-kolom gosip. Bukan, firman Tuhan ini tentang kebenaran sejati yang membawa kita lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam lagi. Meskipun teksnya sudah pernah kita baca, udah digaris-garisin kok Romo, udah dicoret-coret kok Romo. Tapi ketika kita baca, kita mohon pengertian Tuhan. Tuhan, ajar aku Tuhan. Ada sesuatukah yang harus aku perbaiki dalam hidupku? Ada sesuatukah yang harus aku pilih? Ada sesuatukah yang harus aku lebih bergiat lagi Tuhan? Nah, Tuhan akan tunjukkan itu. Nah, salah satunya saudara-saudara, ketika saya baca Injil hari ini. Mudah-mudahan ketika saya membaca kalimat ini, Anda langsung teringat dengan teks kitab suci di bagian lain. Coba ya, ketika saya membaca seperti ini. Hendaklah kalian seperti orang yang menanti-nantikan tuannya pulang dari pesta nikah, supaya jika tuannya datang
dan mengetuk pintu. Tok, tok, tok. Segera dapat dibukakan pintu. Ya benar juga ya Romo ya. Coba Romo diulang lagi Romo. Saya ulang buat Anda nggak apa-apa. Hendaklah kalian seperti orang yang menanti-nantikan tuannya pulang dari pesta nikah, supaya jika tuannya datang dan mengetuk pintu, tok tok tok, segera dapat dibukakan pintu. Bener Romo, bener. Saya pernah ingat Romo juga pernah bahas dalam video, bahkan di bulan Oktober juga sama. Di mana ya Romo? Anda nggak perlu cari-cari ya. Di Matius kah, Markus kah, atau di Yohanes, atau di surat-surat Paulus kah? Cari gitu dari Efesus, Roma, Kolose, segala macam. Atau Anda bukanya dari kitab Kejadian gitu, cari buka satu-satu. Kelamaan nggak ketemu nanti. Saya bantu buat Anda. Tadi saya baca teks itu supaya ketika tuannya datang, mengetuk pintu, dan segera dapat dibukakan pintu. Itu Anda nggak usah jauh-jauh. Yang saya baca itu Lukas bab 12. Anda geser aja satu lembar aja. Nggak usah banyak-banyak. Satu lembar dalam kitab suci Anda, yaitu Lukas bab 11. Iya betul juga ya Romo. Waktu itu kan Romo bilang disuruh garis-garisin itu. Mintalah, carilah, ketoklah. Lukas bab 11 ayat 9. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Iya juga ya Romo. Waduh, ternyata benar kata Romo Yosef, yang namanya penginjil Lukas. Lukas hidup dalam sebuah masa di mana orang-orang Yahudi juga dipengaruhi oleh cara berpikir Yunani. Karena sedang dijajah oleh bangsa Yunani dan juga dijajah oleh bangsa Romawi. Cara berpikirnya itu seringkali tidak lempeng-lempeng saja. Kebenaran itu diceritakan tidak lurus-lurus saja, tapi dalam bentuk spiral, berulang, berulang, berulang. Persis kalau saya bilang itu lagunya Syahrini ya, maju mundur cantik, maju mundur cantik. Supaya apa? Supaya diingat, supaya orang mengingat kembali, oh iya ya ajaran ini pernah aku dengar. Seperti itu. Maka banyak sekali dalam Injil Lukas itu tema-tema yang berulang. Yesus secara luar biasa mengajarkan pengajaran-pengajaran bukan cuma maju terus kayak kereta api, tapi dalam bentuk spiral. Maju, mundur, maju lagi, terus seperti tangga spiral. Lama-lama kita sampai pada kebenaran yang sejati. Kalau di Lukas bab 11, Yesus mengajarkan kepada kita sebagai manusia, minta sama Tuhan, cari kebenaran, lalu ketok pintu hati Tuhan, maka Tuhan akan membukakan pintu. Sementara dalam Lukas 12, bukan kita yang mengetuk saudara-saudara, tapi tuan rumah yang baru pulang dari pesta. Menggambarkan Tuhan sendiri. Kalau kita kepengen punya adak mau, Romo tolong doain Romo, anak saya mau masuk perguruan tinggi, anak saya mau masuk akabri, anak saya mau masuk akpol, anak saya mau begini, rumah saya mau dijual Romo, supaya saya sembuh Romo, supaya datang pertolongan Tuhan Romo. Lalu kita ketok-ketok pintu Tuhan. Kita kan pengen maunya kan dibuka dong, segera dong, ayo lagi kepepet ini. Tapi ketika kita diminta untuk dari pihak kita, ketika Tuhan mengetuk pintu kita, menggedor-gedor pintu kita, apakah kita segera membukakan pintu buat Tuhan? Jadi malu Romo kayak begini. Saya baru sadar relasi saya dengan Tuhan begitu egoisnya. Begitu Tuhannya itu mengasihi, Tuhannya itu baik sama kita, Tuhan itu selalu melimpahkan, memberi kehidupan, memberi nafas, memberi rejeki, memberi kesempatan demi kesempatan, rahmat, karunia demi karunia. Tapi ketika Tuhan menuntut sesuatu dari saya, sayanya nunggu-nunggu. Saya pura-pura nggak ngelihat, saya pura-pura budek, pura-pura nggak denger Romo. Ya Romo, sekarang saya jadi malu. Seringkali Tuhan itu gedor-gedor pintu hati saya, gedor-gedor pikiran saya, tapi saya itu kelewat dablek Romo. Keras hati. Keras Romo, gak bisa membuka pintu hati saya buat Tuhan.
Nggak bisa juga membuka pintu hati saya buat sesama. Karena apa? Relasinya cenderung egois. Semuanya harus aku. Ya kok cocok ya Romo sama gambaran perumpamaan Yesus tentang orang kaya itu yang membangun gudangnya lebih banyak lagi untuk bisa menyimpan hasil-hasil tanahnya, ternaknya, kekayaannya. Ya Romo, ternyata firman Tuhan itu berbicara tentang hidupku. Dikatakan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, tapi ternyata menjadi kebenaran rema dalam hidupku hari ini. Ketika coba Anda ukur ketika Anda berdoa. Apakah Anda lebih banyak mendominasi doa-doa Anda ketika berbicara dengan Tuhan? Tuhan saya mau begini, Tuhan saya mau begitu, Tuhan tolong. Tapi apakah Anda juga menyediakan waktu buat Tuhan berbicara untuk Anda? Ayo. Karena buru-buru, boro-boro nyediain waktu buat Tuhan. Saya minta aja buru-buru Romo. Karena nggak ada waktu. Tapi kalau main handphone, kalau scroll-scroll TikTok, kalau scroll-scroll handphone itu bisa berjam-jam. Tapi ketika ngobrol sama Tuhan, waduh pelit banget kita. Maka seringkali relasi kita sama Tuhan satu arah. Begitu egoisnya. Padahal tadi sudah dikatakan, sebuah relasi itu harus dua belah pihak. Ketika kita membaca firman Tuhan, kita sedang mendengarkan Tuhan berbicara buat kita. Ketika kita berdoa, mengharap, memohon, bersyukur, berterima kasih, kita juga menjalin relasi dengan Tuhan. Seperti itulah relasi itu. Setiap hari dengan kesetiaan memperkuat relasi itu. Karena apa? Di luar sana saudara-saudara ada begitu banyak tantangan yang siap-siap untuk, saya pegang gunting di sini, menggunting, memutus relasi kita dengan Tuhan dengan mudahnya. Kalau relasi kita dengan Tuhan sangat amat rapuh atau cuma bagus di luaran doang, bagus di luar tapi dalamnya rapuh, bisa juga kedok-kedok agama dengan segala macam atribut-atribut agama, tapi dalamnya sebetulnya kosong. Aktif di pelayanan tapi sebetulnya ada apa? Cari nama sebetulnya. Itu sebetulnya relasinya kosong. Kalau relasi kita dengan Tuhan ringkih, renggang, jangan heran kalau relasi kita dengan orang tua, relasi kita sama pasangan, relasi kita sama anak-anak, relasi kita dengan umat yang lain juga sama rapuhnya. Nggak bisa kesenggol dikit putus, nggak bisa dipanas-panasin dikit kebakar, nggak bisa disenggol dikit marah-marah hancur sehingga relasinya berantakan. Hati-hati saudara-saudara. Lalu gimana Romo cara untuk mempererat relasi itu? Saya mau Romo Tuhan mengetuk pintu saya akan langsung bukain Romo. Karena seringkali saya takut ketika saya buka yang datang malah pencuri, yang saya buka ternyata yang datang penjahat. Tapi supaya Tuhan datang sendiri mengetuk pintu hati kita, kubuka lebar-lebar. Kuncinya ini, saya baca ya. Yesus berkata kepada para muridnya, hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Menyala, relasinya kuat, relasinya stabil, relasinya semakin bertumbuh. Hendaklah kalian seperti orang yang menanti-nantikan tuannya pulang dari pesta nikah, supaya jika tuannya datang dan mengetuk pintu, segera dapat dibukakan pintu. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang berjaga ketika ia datang. Ya Romo, saya mau nungguin Romo di depan pintu, nggak tertidur seperti gadis-gadis yang bodoh yang diceritakan juga. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya, mempersiapkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Tuannya datang, hambanya bukain pintu, bersiap-siap, ikat pinggangnya, mempersilakan mereka duduk, dan hambanya ini datang untuk melayani mereka. Jadi pelayanan. Saya, meskipun saya nggak pernah di paroki ya, saya sering kali dengar kabar bahwa umat ini Romo kalau disuruh diberi tugas untuk melayani
Jadi ketua lingkungan masih nggak ada yang mau. Jadi fasilitator kitab suci masih takut-takut ogah-ogahan. Disuruh diminta untuk melayani ini dan itu masih pilih-pilih. Yang mana yang paling gampang Romo. Yang mana yang paling enak Romo. Yang mana yang paling panggungnya paling tinggi. Supaya saya bisa ditepokin orang. Saya bisa terkenal Romo. Saya jadi ya dihormati lah Romo kalau di gereja. Di sini melayani sebagai seorang hamba, bukan di atas meja tapi di bawah meja, mencuci kaki, menyediakan makanan, ngelap kaki tuan-tuannya. Ini spiritualitas hamba dalam melayani. Itu sebuah kata kunci penting supaya ketika Tuhan datang sama kita, mengetuk pintu hati kita, segera buka dan layanilah Tuhan. Paling mudah adalah terjunlah dalam pelayanan. Anda nggak pernah kurang-kurangnya lah dalam pelayanan. Ada begitu banyak hal yang bisa dikerjakan. Ada Romo di gereja saya itu sedikit Romo pelayanannya. Orang udah banyak berebut Romo. Ya kalau yang di situ udah penuh, cari di tempat lain. Cari hal-hal yang kreatif dalam pelayanan. Hal-hal yang betul-betul menghidupi pelayanan kita. Bukan cuma mengekor-mengekor ngikutin orang. Coba cari pelayanan yang kreatif. Di penjara misalnya, saya bersyukur banyak umat yang melayani orang-orang yang di penjara. Meskipun mereka semua penjahat-penjahat, pernah buat kesalahan, tapi di situ justru saya semakin mengenal Romo. Ketika saya mengunjungi orang-orang di penjara, melayani mereka, memberi makan, menyapa mereka, ajak ngobrol mereka, mendoakan mereka. Di situ saya menghadirkan Allah yang Maha Rahim, Allah yang mengampuni. Meskipun mereka berdosa, mereka pernah punya salah, tapi saya, meskipun saya bukan siapa-siapa Romo, tapi saya boleh hadir di tengah-tengah mereka. Betul? Betul Romo. Misalnya ngajarin anak-anak jalanan. Kalau anak-anak jalanan ini disuruh sekolah, di Ursula, di Canisius, di Loyola gitu, nggak punya duit mereka, gimana mereka bisa baca? Bagaimana mereka bisa berhitung? Kalau nggak bisa baca, nggak bisa berhitung, mereka akan mudah ditipu oleh orang. Kemudian kalau udah ditipu berkali-kali, mereka akan cenderung menjadi penjahat. Nah, maka pelayanan kepada orang-orang di jalan, kepada para pemulung, itu banyak sekali saudara-saudara. Di gereja sebagai kolektan, paling enak Romo kalau di kolektan. Karena apa? Bisa lihat si ibu itu kolektannya berapa Romo. Terus, ternyata emasnya meling-meling. Rantainya udah kayak rantai kapal Romo, menyala Romo. Tapi ternyata kolektannya cuma 2.000 Romo. Ada gosipin, wah jadi bahan gosip. Saya mau Romo jadi kolektan. Saudara-saudara, jangan kayak gitu dalam pelayanan. Banyak orang ya, justru sakit hati dalam pelayanan. Maka nggak mau melayani lagi. Saya tanya saudara-saudara, yang bikin sakit hati itu Tuhannya atau manusia-manusianya yang punya kelemahan juga sama seperti kita? Manusianya sih Romo. Yang salah manusianya, tapi membuat kita nggak mau lagi melayani Tuhan. Coba gimana? Kita nggak adil sama Tuhan. Karena 1-2 perkara orang yang bikin hati saya sakit dalam pelayanan, ya udah saya berhenti dalam pelayanan. Jangan pernah berhenti saudara-saudara. Biarlah Tuhan mengetuk pintu kita setiap hari, setiap saat. Selalu Tuhan itu cari peluang-peluang, memberikan peluang-peluang buat kita, mengetuk pintu hati kita, tapi jangan tutup hatimu. Biarlah kita bertumbuh dalam pelayanan kita. Mungkin kalau kita nggak seneng ada seorang pelayan di gereja, kata-katanya ketus, egois banget, masih cari nama, belum selesai dengan dirinya. Wah, otoriter banget Romo. Ya silakan kita belajar dari kesalahan dia. Ketika kita melayani, jangan kayak dia. Jangan dia jahat, kita jahatin lagi. Dia judes, kita judesin lagi. Nanti saudara-saudara, kalau begitu nggak akan ada selesainya. Justru dari kesalahan-kesalahan orang dalam pelayanan, jangan ulangi kesalahan mereka. Kita perbaiki dalam diri kita. Bagaimana melayani dengan tulus, melayani dengan murah hati. Memang sih saudara-saudara, namanya pelayan itu jarang sekali tuannya itu ngucapin terima kasih, bukan? Saya jarang ngeliat. Demikian juga dengan pelayanan. Kita udah berbagi, malah dijahatin. Kita udah berbagi, wah dia berterima kasih. Ketika kita stop atau kita lupa, wah kita diomongin. Langsung geleng-geleng. Ketika kita mencoba untuk melayani dengan tulus, gosipnya ada aja dari kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah. Sehingga udah deh,
Boro-boro lah, nggak mendatangkan keuntungan pelayanan kayak begini. Salah itu. Coba bertumbuh dalam pelayanan. Kalau memang kita benar, kalau memang kita tulus, kalau memang kita jujur, waktu yang akan membuktikan Tuhan akan berpihak pada kita. Mulut-mulut orang yang jahat-jahat itu akan dibungkam kok. Nggak usah kita yang bales. Yang kita layani Tuhan. Kalau kita dijahatin, itu urusan dia sama Tuhan. Bukan urusan dia sama kita. Itu aja. Doain orang-orang yang menganiaya kita. Doain orang-orang yang menyakiti hati kita. Itu kan juga ajaran Tuhan Yesus, bukan? Maka saudara-saudara, kita ketok pintu Tuhan. Tuhan buka pintu buat kita, memberikan pertolongan pada waktunya. Maka ketika Tuhan buka pintu sama kita, mengajak kita masuk dalam pelayanan, masa kita tutup? Itulah indahnya firman Tuhan, rema yang menjadi kebenaran buat hidup saya. Saya harap juga buat diri Anda juga ya. Salam, Tuhan Yesus memberkati.